Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para asatidz, para bapak-bapak, al-musuh di Tikri, ketua DKM, Masjid Darussalam, para penasehat, para pengawas, alhamdulillah juga hadir pada hari ini Pak RW. Semoga semua hadirnya di majelis ini para bapak-bapak menjadi tambahan amal-amal akhiratnya, menjadi tambahan wasilah datangnya rahmat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammum. Kita masuk kepada bab tayammum. Kalau kemarin kita membahas di fikihnya itu tentang bagaimana sah tidaknya. Sekarang membahas secara etika, sekaligus mengutip sedikit demi sedikit tentang sah bagaimana sih sebenarnya tayammum yang baik menurut ulama. Kita ngutip lagi di dalam fikihnya, tayammum itu secara bahasa adalah menyengaja, punya maksud. Kalau secara syariat tayammum itu adalah mendatangkan debu ke wajah dan kedua tangan dari tempat manapun disertai niat tertentu. Jadi tayammum itu mindah debu dimanapun menggunakan tangan, kemudian ke wajah, kemudian kedua tangan. Jadi kalau mindahin air bukan tayammum namanya, harus debu. Pasir yang nggak ada debunya tidak bisa kalau di dalam kitab Fathul Qarib. Baik, kita lanjut dulu. Kita sambil jalan motif-motif fikihnya nanti sedikit demi sedikit. Adabut tayammum, etika tayammum. Tayammum ini murni adalah rukhsah secara mutlak, keringanan. Tayammum ini adalah rukhsah, keringanan yang diberikan Islam, baik itu adanya air secara nyata ataupun karena memang kita tidak bisa menggunakan air. Kata ulama mutlak itu rukhsah keringanan. Walaupun nanti yang rukhsah itu sholat, yang rukhsah itu tayammumnya apanya berbeda-beda ulama, tapi kita ngambil bahwa tayammum ini secara mutlak adalah diberikan keringanan karena tidak mampunya kita menggunakan air, baik tidak mampunya karena betul-betul tidak ada air atau memang karena kita tidak bisa menggunakan air itu. Ada air tapi tidak bisa menggunakan. Banyak hal, karena sakit atau karena terhalangnya sesuatu, karena kalau saya pergi ke sana ternyata ada binatang buas, sama tidak bisa menggunakan air walaupun ada air. Jadi ini rukhsah kata sebagian ulama. Baik, kita mulai. Fa in ajazta an isti'malil ma'i, apabila engkau tidak mampu menggunakan air, panjenengan tidak mampu menggunakan air, ada beberapa sebab yang diperbolehkan panjenengan tayammum. Di antaranya karena panjenengan tidak mampu menggunakan air.
Ada enam sebab. Apa saja? Pertama, adana li faqdihi ba'da talabi. Tidak adanya air setelah mencari air kemana-mana, tidak ketemu air. Beda cerita kalau tadi pagi Pak sama semalam kelebihan air. Ya, semoga menjadi rahmat kepada kita. Kita lihat luar biasa. Yang saya tangkap bencana, saya lihat di statusnya ibu-ibu di sini luar biasa, langsung ada masak-masak. Sebagai ada luar biasa. Katanya biasa nggak ada banjir, tahu-tahu ada banjir. Keduluan sini tanggap bencananya di Blok H, kemudian melakukan setelah pagi sudah siang. Alhamdulillah. Ya, diuji oleh Allah. Semoga panjenengan yang kena ujian diberikan kesabaran, diganti oleh Allah kesabarannya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Pertama, panjenengan sudah mencari air tapi tidak menemukan air tersebut. Di dalam kitab Taqrirus Syadidah ada tahapan-tahapan di dalam mencari air. Tahapan pertama, karena memang di dalam tayamum tidak sah tayamum kecuali sudah mencari air. Tahapannya adalah panjenengan mencari dulu, yaitu haddul ghaus. Haddul ghaus itu adalah batas terdekat. Ya, batas terdekat itu sekitar 150 meter. Kalau dalam bahasa kitabnya 300 dirham, sekitar 350 meter. Kalau kita dalam keadaan kesusahan manggil saudara atau teman kita, dia dengar suara kita, itu batas terdekat. Ketika panjenengan sudah datang ke batas terdekat itu, masih nyangka, ketika datang ternyata tidak air, hanya prasangka. 150 meter jenengan sudah datangin, tidak ada ternyata. Tapi muncul dalam hati, kayaknya kalau nambah 1 meter, 1 kilo, 2 kilo kayaknya ada di ujung sana. Mesti panjenengan datengin dulu. Batasnya adalah haddul qurb. Haddul qurb itu adalah 4,5 km. Perjalanan sekitar 3 atau 4 jam. 4 kilo berarti dari perumahan tempat saya ke depan ini sudah 2 kilo. 2 kilo berarti kalau 2 kilo 2 kali dari rumah saya ke gerbang. Karena dari sini ke gerbang berapa? Dari Blok H 2 kilo. Berarti 2 kali dari Blok H itu adalah haddul qurb. Kalau nyampe ke 4 kilo lebih, 4 kilo 4,5 kilometer itu ternyata masih tidak menjumpai air, tapi masih punya keyakinan kalau saya nambah lagi kayaknya masih ada ini. Maka batas terakhirnya adalah haddul bu'di, batas terjauh. Berapa batas terjauh? Di atasnya 4,5 kilometer. Namun tidak ada kewajiban kepada kita untuk melebihi dari 4,5. Kalau sudah mencari air sudah sampai 4,5, enggak menemukan, masih ada keyakinan di sana kalau saya tambahkan bakal ketemu air, sudah tayamum saja. Jadi tayamum itu tidak kunjung-kunjung langsung tayamum, Pak. Mesti harus ikhtiar mencari air tersebut. Tapi alhamdulillah masa-masa ini Allah limpahkan banyak air. Ya semoga enggak terlalu banyak yang diberikan Allah kepada kita. Saya juga bersyukur.
Ya, karena memang kalau urusan dunia katanya disuruh lihat yang paling bawah, Pak. Ternyata kami lihat yang banyak kebanjiran. Ya Allah, rumah saya agak kebanjiran. Jadi, tapi kita mendoakan kepada orang-orang yang kena kebanjiran, semoga beliau diberikan kesabaran. Walaupun ternyata di grup itu Pak banyak pro kontra tentang pengadaan tangga bencana yang suruh masak-masak. Ini kan hujan biasa, ntar juga surut dan semacam, ngapain sampai masak? Ini yang kemudian, tapi kadang kita mengatakan tidak bisa memberikan sumbangsi, jangan buat orang lain tambah sedih, ya seperti itu. Kita melihatnya bermacam-macam, kita tidak mengapa berbeda pendapat, minimal ketika berbeda, yuk jangan sampai menurunkan semangat yang ingin berbuat kebaikan. Nggak tahu kalau di sini, kayaknya kompak semuanya, tidak ada yang pro kontra seperti itu. Tapi di dalam mencari air itu fi waktu sholat, kalau sudah masuk waktu sholat, makanya Pak ada batasan tadi mencari air, mulai daripada haddul aus, haddul ghaus, batasan terdekat, haddul qurb, haddul bu'd, biar tidak lebih. Kalau sampai jalan terus menerus Pak dikhawatirkan waktunya juga hilang. Makanya ada batasan, kalau nggak ketemu masih ada keyakinan. Kadang kan was-wasnya manusia, di sana masih ada air, itu kemudian ada batasan-batasan agar mempermudah kita memasak cari air. Kita boleh tayamum gara-gara mencari air sampai tidak sholat. Terus yang kedua, auli'udrin min maradin, atau karena sakit atau karena penyakit, disebabkan penyakit, aulimanin minal usuli ilaihil ma, atau karena ada penghalang sampainya air. Jadi yang kedua adalah karena penyakit, Pak. Kalau kita ada penyakit nih, walaupun ada air, tapi kalau kita memakai air tersebut, kata dokter akan menambah parah penyakit itu, tidak perlu kita untuk melaksanakan wudu, tapi kita ganti dengan tayamum. Kalau hanya beberapa anggota tubuh yang kena penyakit, panjenengan kalau hanya beberapa tubuh, seumpamanya jempolnya yang tidak boleh kena air, seumpamanya jempolnya nggak usah pakai air, Pak, yang lainnya tetap wudu. Muka yang kena air, yang lainnya kena air, tapi ada jempol yang tidak kena air. Terus bagaimana? Ini kan belum selesai. Kalau tidak kena air, jangan langsung berpindah ke rambut, ganti dengan tayamum. Jempolnya berarti melakukan wudu sekaligus tayamum. Untuk apa tayamum? Jempol tidak kena air. Kalau satu badan penyakitnya, artinya kalau sedikit saja kena air akan nambah penyakit, langsung tayamum, nggak usah pakai wudu. Kalau perban bagaimana? Beda-beda pendapat ulama. Ternyata perbannya di sini cukup diusap dengan air. Ada yang mengatakan lagi tidak cukup diusap, harus juga tayamum menggantikan dari perban yang tidak sampainya air. Ya monggo, panjenengan itu ngambil yang mana? Yang saya sarankan ngambil yang mudah saja, Pak. Apalagi panjenengan lagi berada di rumah sakit, ditusuk jarum sana sini seumpamanya, mau tayamumnya susah. Kalau tayamumnya gampang, Pak, wudu sekaligus tayamum. Ternyata yang diperban 5-5-nya, maka harus tayamum 5 kali. Perban 1, perban 2, perban 3, belum lagi kakinya.
Kenapa harus ditayamum? Ini dalam Syafi'i. Dalam Syafi'i kita belajar dalam Syafi'i. Kalau dalam Imam lain lebih mudah. Ya karena ini tidak sampai air sehingga mesti diganti dengan tayamum. Itu kalau dalam Syafi'i. Makanya au limani'in minal usuli ilaihi, atau karena penghalang dari sampainya air. Kalau ada kalimat yang tidak sama dengan panjenengan mohon dikoreksi karena saya pakai syarahnya kitab saya yang kecil. Saya di sini saya lebih enak pakai syarahnya karena biar saya penjelasannya ngikutin Syekh Nawawi, bukan ala saya. Ngikutin apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Saya belum ada makom menjelaskan lebar seperti ini. Ada air tapi kita terhalang untuk sampainya air. Terhalangnya air disebabkan apa? Min sabuin aw habsin, disebabkan adanya binatang buas, aw habsin atau tahanan bi ghairi haqqin yang tanpa. Jadi ada min sabuin aw habsin, kita mau ke air, sumpamanya dari sini ke Gerham Melasti ada air kata orang di sana. Ternyata setelah melangkah ada harimau di Blok B. Tidak perlu Pak, tidak perlu ke sana, cukup apa? Cukup tayamum. Atau panjenengan ada di tahanan au habsin, di tahanan yang tidak, yang di film-film. Nggak tahu kalau di Indonesia, tahunya kita di film-film. Semoga nggak pernah merasakan. Kalau di film-film ada yang memang tidak ada airnya Pak. Jangankan sampai air, melihat matahari dan bulan saja mereka tidak diperkenankan. Bagaimana mereka untuk sholat? Tayamum. Karena tidak adanya fasilitas air, terhalang untuk sampainya kepada akhir-akhir. Au kana al-ma'ul hadiru, atau adanya air tapi tahtaju ilaihi li'atasika, tapi panjenengan butuh kepada air itu karena haus. Ada air tapi panjenengan butuh untuk minum dulu Pak, baru panjenengan tayamum, tidak perlu wudu dengan air itu. Islam itu lebih mementingkan jiwa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pengennya mudah bagi umatnya, maka kami kadang kaget ketika dipersulit di dalam ibadah. Ketika terhalang daripada air saja, dah tayamum kata syariat. Ketika engkau haus, minum saja air itu, engkau tayamum untuk menghadap kepada Allah. Minum. Atau auli atas rafiqika, atau temanmu yang haus, dengan memang tidak haus karena sudah minum. Ternyata satu aqua ini ternyata hanya cukup untuk diminum oleh temannya. Masa Pak Ustaz, di zaman sekarang ini ada yang kekurangan air? Yo nanya sama Pak RW kemarin di Aceh. Air bersih itu Pak memang sangat dibutuhkan. Beritanya yang saya tahu, tapi kalau beliau saksi mata. Kalau saya baca beritanya, betapa bersyukurnya sekali mereka itu yang sekarang oleh Allah diberikan kemudahan air. Kami itu di pesantren beberapa truk itu kirim air memang Pak ke Aceh. Air minum kemasan, kebetulan kami itu punya produk di pesantren, dikirim langsung ke Aceh. Senang Pak, senang. Terus temanmu butuh, jangan dibuat untuk butuh.
tidak bisa diganti dengan tayamum kecuali orang yang murtad. Orang murtad walaupun kehausan tidak usah dikasih air. Mohon maaf, ini syariat, bukan saya yang ngomong, Pak. Orang murtad ketika air ada satu-satunya, jangan dikasih minum, buat panjenengan untuk wudu. Atau wa tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, baik karena dia tidak setuju atau memang karena malas-malasan, yang namanya ninggalin sholat, tetap ninggalin sholat. Kalau sampai yang keras ketika wafat jangan disolatin memang. Tapi kalau di Pulau ini kayaknya tidak pegel begitu ngambil yang sikap yang tasawuf. Ustaz, kita kalau bersama orang menggunakan tasawuf, kalau kepada diri kita menggunakan fikih. Jangankan sampai itu, kita itu jangan merasa lebih baik daripada dia. Jangan-jangan kita wafatnya lebih buruk daripada dia. Na'udzubillah. Nah ini syariat. Wal harbi, atau yang harus adalah kafir harbi. Ada kan kafir dhimmi, ada kafir non muslim, tapi non muslimnya yang tidak mengganggu kita banyak di lingkungan kita, malah support sekali. Kita lihat Pak, ketika ada keagamaan, beliau yang jaga di luar malah senang melihatnya sama-sama bertoleransi. Tapi ada yang sangat kasar sekali, apalagi ketika Islam minoritas di tempat itu. Tapi kalau Islamnya mayoritas, insya Allah Pak, terutama ahli sunnah wal jamaah yang ada di daerah yang satu-satunya di masjid, insya Allah akan selalu menjaga orang-orang yang masih saudara kita bersyariah. Selagi dia manusia, tetap kita akan menjaga. Tapi kalau harbi, ya Rasulullah asyadul kuffar wa rahmah bainahum, Rasulullah itu kan keras kepada orang non-muslim ketika dia mencela agama, tapi lembut kepada sesama muslim. Ya kami itu sama muslim ya, tapi ketika agama oleh Rasulullah ya keras Pak. Atau babi yang kehausan, tidak perlu panjenengan kasih minum. Secara kurang ke nurani kita kadang kayak gimana, kok ada hewan yang kehausan badan bisa tayamum kok enggak dikasih minumnya. Ya inilah syariat Pak. Babi kalaupun dia haus tidak perlu dikasih minum. Saking Islam itu menjaga sampai segitunya. Walau kana li hajatin ila fi, walaupun sebenarnya panjenengan itu dibutuhkan untuk waktu yang akan datang, bukan dibutuhkan pada hari itu. Enggak apa-apa, simpan saja. Kalau memang yang butuh itu orang yang murtad, kalau memang yang butuh itu orang yang tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, udah minum saja, wudu saja pakai air, itu syariat. Itu syariat. Dan juga haram hukumnya berwudu Pak, untuk menjaga jiwa atau anggota-anggota daripada hilangnya manfaat ataupun kebinasaan. Kalau wudu kemudian bisa menyebabkan hilangnya jiwa, haram wudunya Pak. Wudu itu wajib bagi orang-orang yang beribadah, tapi bisa haram kalau memang itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa dan sebagainya. Lanjut. Au kana milkan li ghairika, atau ada air itu tapi miliknya selain engkau, miliknya orang lain. Ada airnya tapi milik orang lain. Makanya Pak,
Ini kita luruskan ya. Kita katanya di sini bentar lagi ada ziarah. Ada ziarah. Semoga jadi. Semoga kompak semuanya. Ketika ziarah Pak, tidak apa tabarrukan kepada orang soleh, tapi jangan sampai bawa apa-apa dari makamnya Pak, apalagi tanahnya. Tanah itu milik panjenengan atau milik orang lain? Itu hak orang lain. Kalau panjenengan ingin bawa, pamit kepada yang punya. Juru kuncinya saya boleh enggak bawa kalau memang kepengen tanah itu seumpamanya. Karena banyak orang itu asal ambil, ininya diambil langsung dibawa. Itu hak adami Pak. Hak adami. Jadi kalau panjenengan pergi ziarah, ingin tabarrukannya doa saja ke sana. Kalau memang panjenengan butuh tanahnya, ada keyakinan tak apa itu ingin jadikan wasilah, izin dulu kepada juru kuncinya, pemiliknya. Jangan sampai dibawa ke rumah, itu adalah haknya orang lain. Ini kok bisa ke sana Pak? Enggak, cuma ngingetin saja, takut ada yang bawa sampai bawa apa tanah atau kecuali air Pak. Air itu biasanya kalau di Sunan Ampel itu sudah disiapkan gentong, dipersilakan untuk minum. Di Mbah Priuk ada gentong, sepuasnya jenengan minum botol rokok. Tapi kalau panjenengan itu tanah, kalau setiap satu tanah diambil Pak, harus mendatangkan urukan kembali mereka. Ayo lanjut. Walam yabi illa bi aktsara min zamanin misli. Punyanya ada air tapi punyanya orang lain, bukan punyanya panjenengan, dan tidak dijual kecuali dengan harga yang tidak sepadan, dengan harga yang tidak wajar, tidak sewajarnya. Harganya 5.000, biasanya air dijual 100.000. Kalau memang tidak wajar daripada harga biasanya, udah panjenengan lebih baik untuk tayamum saja daripada panjenengan beli air. Terus, au kana bika jirahatun, atau panjenengan ini ada luka yang panjenengan ketika ada luka ini tidak bisa menggunakan air. Tidak usah pakai air Pak, silakan tayammum rukhsah dari syariat. Karena ada cerita warawal hakim anna rajulan asabahu jurhun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam sarahnya diceritakan ada seorang laki-laki sahabat Rasulullah sedang ada luka di zaman Rasul. Kemudian ternyata laki-laki itu bermimpi basah. Tahu mimpi basah Pak? Tahu mimpi basah? Dicek dulu basahnya. Kalau bau pipis tidak usah mandi Pak. Dilihat. Kalau kayak putih telur kayak apa, lengket-lengket, nah itu namanya mimpi basah. Kalau mimpi saja tidak basah, ya bukan mimpi basah namanya Pak, mimpi kering. Yang kita bahas adalah mimpi basah. Kalau panjenengan, ini orang ini mimpi basah, ternyata para sahabat fa'amaru bil qisali. Para sahabat kepada sahabat yang sedang mimpi basah tapi dalam keadaan luka disuruh mandi Pak. Nah, kamu itu harus mandi kalau udah mimpi basah. Fautasalah. Ya karena sahabat nyuruh mandi, mandi Pak. Mandi. Setelah mandi, famata. Wafat Pak. Ya Allah. Luka sama sahabat disuruh mandi. Ternyata gara-gara mandi, wasilahnya mandi, mati setelah itu. Wafat setelah itu. Fabalagat dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berita itu sampai kepada Rasulullah.
Apa kata Rasulullah? Faqala qataluhu, mereka telah membunuh orang itu, kata Rasul. Dia telah membunuh itu. Alam yakun syafa'ul ayyi su'alah, kata Rasul. Apa kata beliau? Bukankah kebodohan itu obatnya adalah bertanya? Tapi luar biasa, enggak kalau di sini nih Pak. Saya senangnya itu ngeriungnya sampai malam, tapi kalau ada yang muskil langsung nanya kepada ustaz-ustaz. Ini luar biasa. Sebab tidak bertanya, akhirnya membunuh orang gara-gara yang bukan disuruh mandi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya kepada orang yang berkapasitas, yang berkompeten, kalau memang panjenengan tidak tahu. Makanya Rasulullah, alam yakun syafa'ul ayyi asafa'ul ayyi su'al. Bukankah kebodohan itu obatnya adalah bertanya? Malu bertanya, sesat di blok D. Pintunya dikunci semua. Nanya biar nggak sesat. Karena pintunya yang dibuka kayaknya di rumahnya orang tua kita nih, Bapak Haris, dibuka di sana kayaknya. Terus, au maradun takhafu minhu ala nafsika, atau penyakit yang engkau khawatir atas dirimu akan bertambah parah. Jadi panjenengan tadi buka, terus ada penyakit, kalau panjenengan menggunakan air khawatir kepada penyakit itu, maka panjenengan tidak perlu tayamum. Tidak perlu wudu, tapi lakukan tayamum. Terus, kalau panjenengan sudah tahu tadi yang 6 ini, fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah. Kalau panjenengan sudah yakin, oh berarti saya ini diberikan kerusuhan oleh Allah untuk tayamum. Kalau seumpamanya salah satu yang kita sebutkan itu berada di dalam diri kita, maka kita fasbir hatta yadkhula waqtul fardhah, maka panjenengan ini bersabar hingga waktu fardhu itu masuk. Jadi jangan langsung tayamum Pak, nunggu waktu fardhu masuk. Kalau maulid masuk dulu baru tayamum. Jangan tayamum yang asal dipakai untuk sholat maul. Sholat mahal kali. Saya lihat konsentrasi tidak ini. Apa sudah mulai ngantuk ini? Masih jam 7.21. Kita isya jam berapa? Hah? Jam 7:30. Nah, sudah mulai oleng, baru membahas tentang sebab-sebab tayamum. Sabar panjenengan kalau mentayamum sampai panjenengan masuk waktu fardhu sholat. Summa, ketika sudah masuk, summaksid sa'idan thayyiban alaihi, kemudian panjenengan menujulah kepada permukaan bumi, permukaan tanah. Nah, setelah panjenengan itu menuju ke permukaan tanah yang suci, yang dimana alaihi turabun khalisun, yang mana permukaan tanah itu ada debunya murni, tidak nyampur apa-apa, debu tidak bercampur, baik campur kapur. Ya, kalau campur kapur takut panas itu mata. Ya, jadi cari yang tidak ada campurannya, atau bercampur dengan pasir, karena nanti itu kalau di dalam bentuk qorib pasir itu tidak bisa, kecuali apalagi pasir yang ada melekat ini tidak bisa. Debu yang bisa dipakai adalah debu. Kemudian harus suci, thayyiban, suci yang terdapat di dalam baik di dalam debunya itu, khalisun tahirun layyinun, suci
murni kemudian lembut. Makanya Pak, kalau di kami Ahlussunnah wal Jamaah itu sebenarnya Pak, jenengan kalau memang mau bepergian itu ingin tayamum, bawa saja Pak, pakai plastik. Ambil tanah, biasanya dulu itu kalau buat teh, biasanya kan ada buat saringan. Jadi disaring itu tanah di air, dibungkus Pak. Kalau tanah atau debu itu bisa dipakai berulang kali kalau yang ada di bawah Pak. Pakai lagi, zuhur pakai, asar pakai. Selagi ada bisa dipakai lagi, diikat lagi. Bawa, taruh saku, taruh di mobil. Yang di sini ini enggak jadi mustakmal. Yang mustakmal itu kalau sudah pindah ke sini. Kalau yang ini berulang kali begini panjenengan, ini tetap dipakai selagi tanahnya ada. Makanya gak usah banyak-banyak. Satu begini sudah cukup. Ditaruh di kain. Ini cukup kan, kita tayamum hanya kepada muka dan kedua tangan kita sampai kepada siku. Terus setelah itu fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabi'ika, maka panjenengan pukullah dengan kedua telapak tangannya sambil merapatkan jari-jari panjenengan. Jadi ketika memukul itu jari-jarinya dirapatkan, rapat jari-jari Ini menurut Al-Imam Ghazali. Berbeda dengan pendapatnya Al-Imam Nawawi dan Mahalli. Kalau beliau disunahkan untuk meregangkan jari-jari. Tapi karena kitab yang kita kaji adalah karangan Al-Imam Ghazali, dirapatkan. Ketika mau membasuh wajah dirapatkan. Kalau ada keterangan di luar, Pak Ustaz, saya belajarnya bukan rapat, renggang. Itu adalah pendapat Imam Nawawi. Tidak masalah. Tapi kebetulan yang kita pelajari mengikuti ittiba kepada Al-Imam Ghazali. Rapatkan. Setelah dirapatkan, kalau Al-Imam Ghazali rapat, setelah rapat wanwi istibahata fardhi sholati, kemudian panjenengan berniat atas kebolehan melaksanakan sholat fardu. Saya niat tayammum untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat. Atau setelah begini, tapi panjenengan tidak bisa Pak mengatakan la raf'al hadasi, tidak bisa menggunakan nawaitu tayammumah li raf'il hadas, tidak bisa karena bukan menghilangkan hadas. Tayammum itu hanya rusak, keringanan yang diberikan Allah karena kita tidak mampu menggunakan Jadi niatnya adalah saya niat tayammum untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat. Kapan niat itu? Niat itu ketika panjenengan memukul, kemudian panjenengan berniat. Niat itu ketika sudah nyampe di basuhan pertama. Jadi awal-awal masuk wajah itu niat. Kemudian wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahidatan. Kemudian panjenengan mengusap dengan kedua telapak panjenengan itu ke seluruh wajah satu kali. Karena memang tidak dianjurkan makruh, hukumnya berulang kali. Contoh, ya, kita sepakat ikut Imam Ghazali, rapat. Ini kan berulang kali ini. Ini tidak dianjurkan sekali, makruh hukumnya.
Jadi kalau kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dipegang panjenengan, pukul 1 kali, mulai dari atas, nah terus ke pinggir baru. Jadi dari atas itu ini sudah melebar, tinggal yang di tengah satu ke bawah. Dan tidak perlu panjenengan itu untuk menyampaikan ke pori-pori. Pori-pori rambut tidak perlu, karena ini hanyalah rukhsah. Wala tatakallaf, dan jangan memaksakan isalal hubari ila manabiti sya'ri. Panjenengan menyampaikan tidak perlu panjenengan ini memaksa untuk sampainya debu itu ke pangkal-pangkal rambut, khaffa au kasufa, yang tipis ataupun yang tebal, tidak perlu. Muka panjenengan mulai dari atas sudah melebar, kemudian kerucutkan di muka panjenengan di tengah-tengah. Usap 1 kali pukulan, satu kali pukulan untuk 1 kali usapan. Karena kata Syekh Nawawi, fa inna takrirul masjid li kulli udwin makruhun. Karena mengusap berulang kali dalam anggota, tiap-tiap anggota hukumnya makruh. Terus nah, tidak perlu Pak panjenengan karena mutayammum kemudian jenggotnya dicabut, dicukur, rambutnya dicukur, enggak perlu. Tidak ada paksaan, tidak perlu panjenengan memaksa untuk sampainya ke pori-pori di dekat-dekat rambut ini, tidak perlu. Mau tipis, mau tebal tidak perlu. Tapi kalau di kuku, beda kalau di kuku. Kalau kuku ini wajib dipotong sama panjenengan. Biasanya kuku kalau bekerja ya, biasanya ada aja yang nempel, jadi potong kukunya, bukan tangannya yang dipotong, Pak. Kukunya. Ini harus diperjelas, takut ada yang sami'na wa ta'ana tapi tidak bertanya, ntar sampai tangan-tangannya dipotong. Ya, orang ahli ibadah kadang Pak ngambil keluarnya saja. Yang harus kita perjelas. Terus setelah itu sudah bunyi. Lanjut dikit ya. Summan zikhota, maka kemudian lepaskanlah cincin panjenengan. Setelah cincin panjenengan dilepas, wadrib, dan pukullah torbatan saniyatan, dengan pukulan yang kedua, mufarrijan, dalam keadaan merenggangkan, baina asabiika, di antara jari-jari panjenengan. Kalau yang kedua ini, kalau yang pakai cincin silahkan lepas, karena debu ini tidak bisa masuk seperti air. Tapi kalau hanya untuk usap wajah tadi, tidak lepas gak apa-apa, karena bukan ini yang mau diusap, tapi adalah Tapi kalau tangan, kan bagian pertama sudah, sekarang pukulan yang kedua adalah tangan. Lepas cincinnya. Tidak cukup cincinnya itu kalau hanya digerakkan. Kenapa? Karena air padat, tidak seperti air bisa masuk, karena debu itu padat, tidak masuk ke sela-sela. Tidak cukup hanya digerakkan. Setelah panjenengan mukul, kalau mukul yang kedua ini dengan cara terbuka. Untuk apa? Biar tidak perlu menyela-nyela nanti. Kalau sudah mukul ini sudah ada debu yang masuk. Tapi kalau panjenengan menutup, ketika mukul debunya pukulan yang kedua, ternyata dirapatkan jari-jarinya, ini panjenengan harus sebelum ditutup tayamumnya di sela-sela. Khawatir debu tidak masuk ke tangan-tangannya, ke jari-jarinya. Terus setelah panjenengan mukul, wamsah bihi ma yadaika ma'al mirfaqaika, kemudian panjenengan usap dengan kedua telapak tangannya itu, kedua tangannya sampai kepada dua siku. Yang masyhur kan begini, yang masyhur yang kita pelajari itu. Sambil nunggu yang di luar adzan kita ini. Tidak Pak, tinggal 3 baris Pak. Saya
Caranya itu yang masyhur adalah tangan kiri kita ada di bawah, tangan kanan kita di atas. Ininya ini jangan lebih, jari-jarinya jangan lebih dengan yang di belakang, jangan lebih di atas. Apa ini? Jari telunjuknya harus persis. Begini. Ini pukul, kemudian begini, kemudian letakkan begini. Setelah diletakkan jangan lebih begini, gak boleh. Begini yang masyhur. Setelah itu jalankan ke tepi di sini. Ini masih karena ini untuk setelah ke sini nyampe ke mirfaqain, nyampe ke siku, baru balik. Balik ke sini. Tadi di sini kan gak kesentuh. Ke depan lagi, baru ini jangan disentuh karena ini untuk yang sini. Jadi ini tarik, setelah sampai ke sini, ini jangan begini. Baru yang kedua, lagi sama, tarik, jam harus dilepas Pak. Ini contoh. Itu Pak Ustadz kok jamnya nggak dilepas? Contoh Pak, saya bukan lagi tayamum. Soalnya banyak yang kritis. Tarik, nyampe sini, balik. Setelah balik, rapatkan. Baru, yang terakhir ini baru begini. Kalau memang tadi tidak renggang, karena tujuan renggang agar debu itu mencukupkan sudah masuk ke sini. Ya walaupun dapat untuk menjaga-jaga terus begini. Jangan lepas. Kalau lepas ini takmal, karena sudah lepas. Jangan lepas. Ya. Terus. Fa illam tastawibuhuma, kalau tidak mencukupi di dalam pukulan kedua kepada kedua tangannya tadi itu, kalau tidak mencukupi sumbangnya ternyata lepas. Berarti kan tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi dorbatan afadrib dorbatan ukhra, silakan pukul dengan yang dengan pukulan yang lain. Kalau yang satu pukulan tidak cukup, pukul lagi. Pukul lagi. Ila antastauibahuma, hingga mencukupi pukulan itu kepada kedua tangannya. Setelah itu sumamsah ihda kaffaika bil ukhra, kemudian usaplah salah satu kedua tangannya dengan telapak tangan yang lain. Setelah tadi itu begini. Setelah gini akan diusap. Ya. Setelah itu wamsab ma baina asabiika bitahlil. Kemudian mengusap di antara jari-jari itu dengan menyela-nyel. Kemudian ini yang paling poin penting, wasalli bihi fardhan wahidan. Jenengan itu sholat menggunakan tayamum itu hanya bisa digunakan satu fardu. Satu tayamum hanya bisa digunakan satu sholat maghrib. Satu tayamum mau isya, tayamum lagi. Mau subuh, tayamum lagi. Kecuali panjenengan mau sholat ulang, sholat ibadah, kan ada Pak, disunnahkan. Ketika panjenengan sudah berjemaah dengan istrinya di rumah, ternyata panjenengan pergi ke masjid mau ikut taklim, ternyata di sini belum sholat maghrib, disunnahkan panjenengan ikut imam sholat lagi. Yang pertama menjadi sholat fardu, yang kedua dinilai menjadi sunnah, tapi niatnya tetap fardu. Syaratnya kalau mengulang dapat kesunahan sholat fardunya itu harus takbiratul ihramnya bersamaan dengan imam. Terus wa masyita minan nawafil, kalau urusan sholat sunat, mau sunat panjenengan sunat apa saja, satu tayamum bisa digunakan banyak sholat. Kalau urusannya sholat fa in aradta fardhon saniyan, kalau panjenengan ingin sholat fardu yang kedua, fasta'nif lahu tayammuman akhar, maka memulai panjenengan dengan tayamum yang lain. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.